Saya tak mau membuang masa, kita nak mendengar tausiah daripada beliau insya-Allah. Maka dengan telinga lagi, falyatafaddal masykura. Al-Mukarram kepada Kiai Haji Muhammad Fazil bin Haji Ismail, asatidzah wa asatidzah, hadirin hadirat, para santri pondok pesantren Sa'adah Darain yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Saya minta tolong kepada santri, coba bacakan pasal keempat. Bacakan pasal keempat yang mula. Lama dana waktul buruzi Ahmadi Andini mama sya'ahu qadka. Lama dana waktul buruzi Ahmadin Andini mama sya'ahu qadkana. Mana sallallahu alaihi wasallam alaihi. Kalau saya ke pesantren sini lagi, itu yang diantara yang paling saya ingat sallallahu wasallam alaih. Makanya saya turutin santri-santri di jalan kebun, majelis dari ujung, salawat dari ujung, sama sallallahu wasallam alaih. Lama dana waktul buruzi li Ahmadin an irni mamma sya'ahu qadkana. Insyaallah. Lama dana waktul buruzi li Ahmad. Lama dana, ketika telah dekat waktu buruzili Ahmad, waktu kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Ketika itu dalam tafsirnya 20 April 571 Masehi yang lalu. Para ahli sejarah juga ada yang mengatakan 22 April. Nah, ketika itu terjadi dua peristiwa besar. Yang pertama, runtuhnya balkon, 14 balkon, yaitu di Istana Kisra. Kemudian gedung pemujaan orang-orang Majusi, yaitu penyembah api, runtuh, padam apinya. Padahal di dalam tafsirnya, api yaitu yang disembah oleh orang-orang Majusi sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah padam. Namun dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, runtuh padam. Kemudian gereja-gereja yang ada di sekitar Bukhairah runtuh, ditelan bumi. Dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua ditandai pula, yaitu tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Karena Raja Abraha itu iri, dengki, iri hati. Kenapa sih? Yaitu Ka'bah itu selalu dikunjungi oleh muslimin muslimat setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya, selalu bertambah, selalu bertambah. Terus akhirnya Raja Abraha ini berniat untuk mengalihkan muslimin muslimat supaya
mereka yaitu beribadah di gerejanya. Dia buat gereja yang sangat tinggi, besar. Di dalam tafsirnya ya, kalau kita lihat gerejanya Raja Abraha dari bawah ke atas ini, kalau topi kita longgar boleh jatuh di topi, saking tingginya. Namun niat Raja Abraha yaitu tidak sampai. Bahkan Raja Abraha tidak terima, yaitu ingin menyerang Ka'bah. Di dalam tafsirnya disebutkan Abdul Muthalib itu mengatakan kepada penduduk Mekah, udahlah kita mah mending pergi aja lah ke gunung. Kita kalau melawan yaitu tentara Raja Abraha, 60.000 tentara Raja Abraha beserta gajahnya, gak boleh melawan kita. Kita pergi saja. Penduduk Mekah mengatakan, nah, yang menjaga Ka'bah siapa? Kata Abdul Muthalib, Ka'bah kan sudah ada yang punya, Allah. Ya biarin Allah yang menjaga. Nah, ini keyakinan ya. Makanya kalau kita berdoa harus yakin, Ana indabdoni abdi, aku mengikuti persangkaan hambaku. Kalau hambaku yakin doanya dikabulkan, aku pun Allah yaitu mengabulkan doanya. Kalau kita yakin Allah akan menjaganya, Allah pun dia akan menjaganya. Ya, ketika itu Raja Abraha beserta bala tentaranya 60.000 berangkat dari kota San'a menuju kota Mekah. Ketika itu setelah sampai yaitu di antara Musdalifah dan Mina, Masya Allah, saya teringat ya waktu pergi haji Musdalifah dan Mina. Mudah-mudahan hadirin semuanya diberikan kemampuan manistata alaihi sabila untuk melaksanakan ibadah haji. Allahumma yassir alaina umur dini wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir alaina li ziyarati haramika wa haramihi min qabli an tumidana. Allahumma ballighna ma katawal madinata fi sihhati wal afiyati bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu pagi saya ditinggal oleh Pak Kiai saya. Jamaah banyak yang tertinggal. Kemudian kamu urus jamaah. Masya Allah, saya nggak tahu. Dari Mina kita lempar jumroh, kemudian lepas itu berangkat ke Mekah. Saya dari pukul 2 pagi sampai ke Mekah, alhamdulillah pas azan subuh. Saya teringat dulu, Masya Allah. Nah, ketika Raja Abraha sampai di antara yaitu Musdalifah dan Mina, ketika itu gajahnya tidak mau jalan ke depan, menggerung-gerung, tidak mau jalan. Namun kalau seandainya belok, gajahnya itu maju jalannya, ingin pergi. Nah, ketika itu Allah kirimkan yaitu tentara ababil. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Fil ya. Coba bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah kirimkan yaitu tentara ababil untuk menghancurkan yaitu tentara Raja Abraha. Di dalam tafsirnya Raja Abraha bilang belum sampai ke negeri San'a sudah binasa. Dan ketika itu ramai orang yaitu menamainya yaitu tahun gajah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. 2 bulan wafat ayah handanya, tahun gajah yatim dengan kakeknya, 8 tahun meninggalkannya. Saat kecil penggembala
berpesan kepada kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Kata Rasul, pesan Rasul, zayyinu majalisakum, zayyinu majalisakum, hiasilah majelis-majelis kalian semua, percantiklah perkumpulan-perkumpulan kalian semua, perindahlah tempat pengajian kalian semua, supaya majelis kita, perkumpulan kita indah cantik di mata Allah dengan apa? Bissolati alayya, dengan membaca selawat kepadaku. Fa inna sholatakum, maka sesungguhnya salawat-salawat yang kalian baca, nurul lakum yaumal qiyamah, akan menjadikan cahaya ketika di yaumil qiyamah nanti. Ini hadirin, pengen dapat cahaya nggak di yaumil qiyamah nanti? Pengen ya, santri? Pengen dapat cahaya yang cering-cering, katanya hit-hit cering ya. Kalau ingin dapat cahaya yang cering, yang terang, maka akthiru bisalah, perbanyaklah membaca selawat Nabi. Fa inna sholatakum, maka sesungguhnya selawat-selawat yang kalian baca, nurul lakum fil qabri, akan menjadikan cahaya ketika di alam kubur. Wa nurul lakum yaumal qiyamah, dan selawat-selawat yang kalian baca akan menjadikan cahaya ketika di yaumil qiyamah nanti. Wa nurul lakum fi siratil mustaqim, dan selawat-selawat yang kita baca menjadikan cahaya ketika kita melewati siratul mustaqim. Wa nurul lakum fil jannah, dan selawat-selawat yang kita baca akan menjadikan cahaya ketika di surga nanti. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kepadanya, wa sallimu taslima, dan berilah penghormatan salam dengan sebaik-baik salam penghormatan. Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang berselawat kepada satu kali saja, sallallahu alaihi wasallam, Allah akan limpahkan rahmat 10 kepada kita. Allah akan limpahkan 10 ampunan kepada kita. Yarfa'in darajat, Allah akan naikkan derajat kita. Man aktsara salat, bagi siapa yang memperbanyak membaca selawat, fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti, kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau Muhammad Rasulullah SAW. Bentuk syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah ini seperti apa? Dikisahkan ketika seluruh umat manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, ketika itu digiring ke alam mahsyar, padang mahsyar. Di dalam tafsirnya, matahari itu akan diturunkan di atas kepala kita, ya, diturunkan di atas kepala kita. Jaraknya itu qadromil, 1 mil saja. Cuma periwayat hadis ini tidak tanya kepada Rasul. 1 mil itu ada 2 makna dalam bahasa Arab. Ya. Mil 1 kilometer ke, atau mil wah segini mil. Beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke Sains Melaka. Dijelaskan bahwasanya matahari sekarang jaraknya dengan bumi 145 sampai 150 juta kilometer. Bayangkan, jauh kan? Gak usah nanti ya, sekarang saja kalau ekornya AC-nya ini dipadamkan, kuatan berpeluh kan kita. Kalau di siang hari,
Apalagi kalau matahari diturunkan di atas kepala kita. Dan ketika itu seluruh umat manusia yaitu tersiksa. Semua dalam keadaan sulit, semuanya berpeluh. Di dalam tafsirnya ada yang peluhnya hanya satu lutut sampai ke sini. Bahkan di dalam tafsirnya ada yang sampai tenggelam 17 hasta. Semakin banyak peluhnya, semakin banyak dosanya. Bayangkan, ketika itu di dalam tafsirnya sangat ketakutan semuanya. Seluruh umat manusia dari Adam alaihissalam hingga akhir zaman minta pertolongan kepada Adam alaihissalam. Karena Adam adalah bapaknya seluruh manusia. Adam, iswalana Adam, syafaati kami Adam. Kata Nabi Adam, saya tidak berhak memberikan syafaat kepada kalian. Allah murka kepada saya, Allah marah kepada saya. Karena apa? Dulu yaitu saya memakan buah nafsi, sendiri-sendiri aja. Idhab ila ghairi, pergi kepada yang lain. Engkau pergi kepada Nabi Nuh, cari Nabi Nuh, seluruh umat manusia. Nabi Nuh pun juga sama, nafsi. Idhab ila ghairi, pergi kepada Ibrahim alaihissalam, cari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pun juga sama. Ibrahim mengatakan, coba cari Musa. Musa pun juga sama. Isa alaihissalam sama. Semuanya, seluruh umat manusia itu sudah putus asa. Dan ketika itu Isa alaihissalam mengatakan, coba kau yaitu cari Muhammad Rasulullah SAW. Bahkan saking tak tahannya, orang kafir itu mengatakan, udahlah ya Rob, daripada kita sulit seperti ini, disiksa seperti ini, kita mendingnya seperti hisab. Walau ilang nari jahannam, walaupun kita ini masuk neraka jahannam. Itu kata orang kafir. Orang kafir nggak tahu kalau neraka jahannam itu lebih dahsyat daripada padang mahsyar. Cari Muhammad, iswalana Muhammad. Engkau Muhammad? Iya, saya Muhammad Unzir. Lain ya, lain. Bukan. Muhammad, iswalana. Ketika itu Muhammad Rasulullah sujud dan bangun dari sujudnya. Muhammad melihat dari arah depan, dari arah samping kanan, dari arah samping kiri, dari arah samping belakang. Seluruh umat manusia dari Adam alaihissalam hingga akhir zaman minta pertolongan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Di dalam riwayat lain ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, bagaimana engkau tahu bahwasanya seorang hamba ini adalah umatmu yang berhak mendapatkan syafaat pertolongan darimu? Padahal pada waktu itu seluruh umat manusia bercampur menjadi satu. Ada Muslim, ada kafir, Nasrani, Yahudi. Bagaimana engkau mengetahui bahwasanya seorang hamba ini adalah umatmu yang berhak mendapatkan pertolongan darimu? Rasul tersenyum dan Rasul mengatakan, saya mengetahui bahwasanya seorang hamba ini adalah umatku yang berhak mendapatkan syafaat pertolongan dariku. Dialah anggota badan yang bercahaya, mengeluarkan nur. Ketika waktu di dunia dia memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Dan sebelum melaksanakan sholat, dia pun yaitu mengambil air wudhu. Dan anggota badan yang digunakan untuk berwudhu, maka nanti di yaumil qiyamah memancarkan nur cahaya. Di dalam tafsir yang lain disebutkan, saya mengetahui bahwasanya seorang hamba ini adalah umatku. Dialah yang memperbanyak membaca salawat kepadaku. Jadi fa inna salatakum, maka sesungguhnya salawat-salawat yang kalian baca, nurul lakum yaumal qiyamah, akan menjadikan cahaya ketika di yaumil qiyamah nanti. Dan ketika itu Muhammad langsung menghadap Rabbul Izzah, bersujud dengan memuji yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam tafsirnya apa tujuannya tidak tahu ya.
Kalau kita memuji kepada Allah dengan membaca Asmaul Husna kan? Walillahil Asmaul Husna, dan hanya milik Allah 99 nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama itu. Nah, kalau kita supaya doanya kita dikabulkan, baca Asmaul Husna. Man qara'a, barang siapa yang membacanya, man ahsaha, menghitungnya, man hafizaha, barang siapa yang menghafalnya, mengamalkannya, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Muhammad, kata Allah, irfa' ra'saka, angkat, yaitu kepala engkau, angkat kepala engkau. Apa? Perlu apa? Maksud dan tujuanmu apa? Tetap permintaanmu akan aku kabulkan. Muhammad mengatakan, Ya Rabb, berilah kekuatan kepadaku untuk memberikan syafaat kepada umatku, Ketika itu Allah yaitu memberikan izin sehingga Muhammad turun memberikan naungan, sehingga umat Muhammad yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, memperbanyak membaca salawat Nabi di bawah naungan Muhammad Rasulullah SAW. Barulah pada waktu itu dimulai yaitu dihisab, mulai perhitungan hisab. Di dalam hadis yang lain disebutkan ada satu kaum di mana kaum itu yakhrujum minan nar, yang dikeluarkan dari api neraka, wa yadkhuluna jannah, dan dimasukkan ke surga bi syafaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ya, seorang hamba ini banyak dosanya di dalam kehidupan dunia, dia banyak bermaksiat. Ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, dihitung amalnya berat, yaitu amal kejelekannya, sehingga dia divonis masuk ke neraka. Ketika dimasukkan ke dalam api neraka, dia berteriak, yaitu menyebut nama-nama Muhammad, 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 tolong kami Muhammad, Isyaulana Muhammad. Ketika itu malaikat penjaga neraka, malaikat Malik dengar teriakan, yaitu hamba yang menyebut nama-nama Muhammad dalam api neraka, sehingga malaikat Malik langsung yaitu menemui Muhammad Rasul, ada yang menyebut nama-nama engkau yaitu di dalam api neraka. Oh iya kan? Tapi Muhammad bukan orang Selangor ya, ini bahasa saja. Oh iya tuh, iya. Bisa akhirnya Muhammad mendengarkan langsung turun, mendengarkan langsung Muhammad, 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 tolong kami. Terus akhirnya Muhammad mengatakan kepada malaikat Malik, tolonglah lepaskan dia, bebaskan dia. Oh tidak bisa, tidak boleh, kecuali kalau engkau mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia mah boleh diraswa ya. Ya di akhirat tak boleh ya, tak boleh diraswa. Ketika itu Muhammad langsung menghadap kepada Rabbul Izzah, sujud, yaitu memuji yaitu Allah Subhanahu wa taala. Irfa' ra'saka Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepala engkau, sal tentang apa permohonan engkau, aku akan kabulkan. Ya Rabb, berikanlah kekuatan kepadaku untuk memberikan syafaat pertolongan umatku, hamba yang sekarang yaitu berada di dalam api neraka, dia menyebut nama-namaku. Berikanlah kekuatan kepadaku untuk memberikan syafaat kepada dia. Allah pun memberikan izin sehingga Muhammad langsung menemui malaikat Malik dan mengatakan sudah mendapatkan izin, sehingga malaikat Malik itu turun ke dasar api neraka, cari
hamba yang menyebut nama-nama Muhammad itu. Di dalam tafsirnya, seorang hamba itu diikat dengan ikatan api, dimasukkan ke dalam peti yang berasal dari api, di perangkap yang paling dahsyat, dan ketika itu dilepaskan, yaitu talinya, dan dikeluarkan dari neraka, wa yakhruju minan nar wa yadkhulunal jannah, dan dimasukkan ke surga bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan kita memperbanyak membaca salawat, insyaallah sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau kita cinta kepada kekasih kita, kalau kita cinta kepada kekasih, kan kita sebut nama-namanya kan? Aisyah, kau gadis yang paling cantik. Aisyah, kau gadis yang paling manis. Sebut nama-nama. Ketika kita cinta kepada Muhammad Rasulullah SAW, maka kita pun memperbanyak membaca salawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Akhirul bisalawat. Bisalawat. Makanya setiap hari bagi santri di sana, setiap malam itu salawat. Maulid terus. Ya, yang diselingi juga surat Nabi. Kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Muhammad berceramah di hadapan yaitu para sahabat pembesar, ketika itu Rasul yaitu berceramah tentang hari kiamat. Idza waqa'ati waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ketika itu dahsyatnya yaitu hari kiamat. Para sahabat pembesar yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman pun yaitu menangis. Para sahabat menangis semuanya. Ini ada seorang pemuda Arab Badui, Arab kampung. Mereka datang di situ. Dia tak menangis, malah tanya kepada Muhammad, mata yaumil kiamah? Mata yaumil kiamah? Kapan hari kiamat tiba? Kapan hari kiamat tiba? Dalam hati Rasul dengan para sahabat, ini orang Badui ini satu sudah siap ke? Dalam hatinya ya. Terus Rasul Muhammad bertanya kepada orang Badui itu, apa amalan yang engkau bawa untuk yaitu menghadapi yaumil kiamah? Ya Rasul, saya tak punya amalan apapun kecuali kecintaanku kepada engkau ya Rasul. Kecuali kecintaanku kepada engkau ya Rasul. Rasul tersenyum dan Rasul mengatakan, orang yang mencintai dan yang dicintai dia akan bersama, yaitu di surga. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat lahir dan batinnya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam mencari ilmunya, senantiasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Barakallahu li wa lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa kita sejenak perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi manfaat yang baik, terutama ketika di Siratul Mustaqim. Pernah Abdullah bin Rawahah sedang tidur di atas rimba istrinya, maka ketika itu dia menangis. Istrinya pun menangis bila tengok Abdullah bin Rawahah menangis. Maka Abdullah bin Rawahah bila perasan istrinya menangis, lalu dia bertanya, kenapakah? Dimana pun kita pergi? Kenapakah kamu menangis wahai istriku? Maka aku menangis kerana kamu menangis. Kenapa kamu menangis wahai Abdullah? Maka Abdullah bin Rawahah mengatakan, aku menangis kerana teringatkan ayat Allah, wa in minkum illa wariduha. Maka sesungguhnya tiada daripada kamu itu kecuali kamu akan melalui sirat itu.
maka aku takut dan aku rasa risau, adakah aku berjaya ataupun tidak di atas dunia semua. Maka perbanyakkan selawat pada Rasulullah sebagaimana disebutkan oleh Ustaz. Mudah-mudahan ianya menjadi salah satu pendorong di atas muka bumi Allah untuk lebih beribadah dan menjauhi yang haram, mendekati yang halal, dan melakukan perkara yang wajib, insyaAllah. InsyaAllah kita baca doa sebelum kita ini, dan insyaAllah kita berustaz Abu Amsar macam Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu lina'timan awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawi qawlu minna aw yakunu sana'ana. لكن حبا في السرائر قد دعا لمن صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أكبرنا نادر دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قلب الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط إلهي في كل حال حبلنا وعبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أداب نداءنا وذوي الحقوق وظالمت أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة الله في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن حكمنا عند الممات واصلح ربنا. يا رب وادفعنا وأبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك اسمه الصبا وصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت ومنه ما علمت. صلى الله عليه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع الولاء والولاء والبرد والألم. اسمه مطهر معطر منور والاسم مكتوب مرفوع موضوع إلى اللوح والقلم. شمس الضحى نور ولا إسلام الله أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين. أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون من الجبال صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم يا صلاتك عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله وبارك في كل لحظة أبدا بكل لسان الأهل معرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع صلاتك عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله وبارك في كل لحظة أبدا بكل لسان الأهل معرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع صلاتك عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله وبارك في كل لحظة أبدا بكل لسان الأهل معرفة بالله عدد خلقه وما نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة القبول. Mudah-mudahan persaudaraan kita semakin kuat. Ustaz Munzir teruskan usaha-usaha mengumpulkan sahabat-sahabat Indonesia dan santri-santri di Indonesia dan Malaysia. Mudah-mudahan mereka cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW dalam masa yang sama menunjukkan cara hidup Islam yang sebenar kepada mereka, insyaAllah. Dan mudah-mudahan diperbanyakkan lagi orang-orang yang bersungguh seperti di mana Ustaz Munzir, insyaAllah. Dan seterusnya diberkati seluruh, insyaAllah. Dan doakan juga santri-santri ini lahir sebagai pencinta kepada Allah dan Rasul yang sanggup mati kerana Allah dan Rasulullah SAW. Dan saya pun mendoakan mudah-mudahan kepada jemaah yang hadir, barakallahu fikum, insyaAllah mengambil cahaya di sini ke sana, dan dari datang tadi membawa cahaya dari sana ke sini. Maka cahayanya itu bertambah-tambah, insyaAllah. Saya pun sudah cakap bahasa Indonesia. Cepat terpengaruh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kita ada di sini yang Kamboja, ada Bangladesh di sini, ada Indonesia di sini. Masya-Allah. Ada, alhamdulillah, insya-Allah lepas ni ada yang dari Amerika, insya-Allah mereka. Dulu ada daripada Amerika. Khatamnya 3 kali 30 juzuk di sini. Pemain basketball. Siapa namanya? Muhammad Syafiq. Alhamdulillah. Dalam masa berapa bulan? Berapa bulan tu? Asal 3 bulan saja, 30 juzuk 3 kali khatam. InsyaAllah. InsyaAllah nanti mudah-mudahan bukan untuk berbangga, tapi nampak di situ itu dah Islam. Barakallahu fiikum ajma'in. Kita ada jamuan. Dan saya ingatkan hari Isnin kita ada khatam Al-Quran. Sekiranya Ustaz Munzir dan jemaah ada kelapangan, maka hadir bersama. Kalau sekiranya kemampuan, kalau ada program di sana, teruskan. Maka kita ada khatam Al-Quran, iaitu pada hari Isnin pukul 9.30 pagi, insyaAllah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah syifa pada salawat pada Rasulullah SAW. Sebenarnya salawat itu sangat kuat untuk sampai kepada Allah. Sebab Allah dan malaikat bersalawat pada Rasulullah. Maka kita bersalawat kalau kita bersalawat pada Rasulullah, adakah maksud kita bersalawat pada Rasulullah membantu Rasulullah? Tidak, membantu diri kita. Sebab Allah dan malaikat sudah selawat, Allah saja sudah selawat pada Rasulullah. Perlu selawat kita pada dia? Allah sudah selawat pada Rasulullah.
Perlu kita selawat lagi? Adakah selawat kita membantu lagi menaik derajat Rasulullah? Kita selawatnya untuk kita naik derajat kita di sisi Rasulullah SAW. Indonesia ni kalau bercakap semangat, jadi saya pun bersemangat. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum insyaallah. Lagi Ustaz Musir memberikan nasihat dan tazkirah dan kami semangat tadi. Insyaallah. Alhamdulillah. Seronok seronok macam tadi bawa dalam cerita. Jazakumullah khair. Tak boleh ubah. Insyaallah khair. Allah bismillah. Fadhal.